Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Tanggamus. Dengan saya Farhan Dani dari SD Negeri 2 Dataraja. Kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2/3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari Saya Charlie Damayanti sebagai coach dan saya Sukawati sebagai coach. Selamat menyaksikan, mari bergerak bersama guru penggerak. Baik Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Bapak. Alhamdulillah baik ya Bu. Sebelum kita mulai proses coachingnya, di sini saya berperan sebagai seorang pengamat atau observer ya Bu, yang akan melihat proses coaching Ibu dengan si coaching. Namun sebelum Ibu mulai percakapannya, ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi ya Bu. Jadi agar Ibu juga tahu, nanti untuk rubrik penilaiannya akan nanti sebagai acuan adalah saya harapkan dalam proses percakapan nanti Ibu sudah memiliki prinsip dan dari seorang coach, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi, dan tentunya Ibu juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi proses, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Tentunya dengan teknik rasa dan juga saya harapkan nanti pada saat proses percakapan itu Ibu ketika melakukan sebuah coaching jangan lupa untuk menerapkan alur cerita ya Bu ya, yaitu tujuan, kemudian identifikasi bencana, dan juga tanggung jawab. Itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati bagaimana Ibu bisa dipahami. Oke Bu, kalau begitu selanjutnya sebelum mulai proses coachingnya, ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Bu? Itu boleh. Baik, untuk pertanyaan pertama nih Bu, kira-kira kompetensi coaching yang mana nih yang ingin Ibu kembangkan? Dalam proses percakapan nanti, kompetensi yang saya ingin kembangkan adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Luar biasa ya Bu, jadi ada 3 teknik yang ingin Ibu kembangkan, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari 3 kompetensi ini, kira-kira bagian mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik Bu? Yang ingin saya kembangkan secara spesifik nanti yaitu mendengarkan secara aktif agar saya bisa mengajukan pertanyaan berbobot dengan lebih baik. Baik, memang mendengarkan aktif adalah salah satu kunci ya Bu, agar bisa menggali banyak hal dari seorang coaching nantinya. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih Bu, perihal indikator ketercapaian, kira-kira tolak ukur bagaimana nih terkait indikator ketercapaian yang ingin Ibu tunjukkan dalam percakapan. Indikator keberhasilan yang ingin saya tuju yaitu saya bisa menggali ide-ide dari coach sendiri agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang beliau temui. Oke, baik Ibu, semoga dari indikator yang sudah saya sampaikan tadi terkait proses dari coach bisa menggali dengan sangat maksimal ya Bu, semoga bisa tercapai dalam proses percakapan nantinya. Hanya itu Bu yang ingin saya tanyakan, dan selebihnya setelah ini Ibu silahkan bisa mulai percakapan dengan coachingnya, dan saya harapkan proses percakapan nanti bisa berjalan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan dan ketercapaian yang sudah Ibu tentukan tadi. Oke, terima kasih. Sudah siap Ibu? Insya Allah siap. Baik, silahkan dimulai proses coachingnya. Ya, terima kasih Bapak. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu Serli. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik Ibu. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah baik juga Ibu. Iya, begini tadi kan Ibu kan sempat menelpon saya ya. Ibu mengutarakan ada hal-hal yang ingin dibicarakan dengan saya. Benar sekali. Apa itu ya Bu? Saya jadi penasaran Bu. Oh gitu ya Bu ya. Sebenarnya gini Bu, bisa dibilang saya itu lagi galau sih Bu ya. Kalau anak gaul sekarang, saya itu pengen cari teman untuk curhat Bu. Gitu, dari permasalahan yang saya rasakan. Anggap saja saya teman curhat Ibu. Mau Ibu utarakan apa yang ingin Ibu curhatkan? Oke, terima kasih Ibu atas waktunya bersedia mendengarkan curhatan saya.
begini loh Bu, saya itu memiliki siswa yang saya anggap itu anaknya itu ya lumayan sulit ya Bu untuk kita bimbing gitu, karena siswa tersebut sering sekali meninggalkan kelas ketika jam pelajaran. Nah, saya hitung-hitung Bu, itu dalam 1 bulannya ada 7 hari saja dia berada di dalam kelas. Berarti pembicaraan kita kali ini itu ingin mengutarakan bahwa di kelas itu ada sedikit permasalahan, ada seorang anak, seorang murid di dalam kelas itu yang selalu meninggalkan jam di saat jam pelajaran, bahkan tidak masuk ke dia Bu. Iya betul Bu. Iya Bu. Seperti apa Bu permasalahan yang ditemukan di dalam kelas selanjutnya? Dari yang sudah saya lakukan Bu, saya mengamati siswa tersebut, itu saya tanya-tanya dengan wali-wali kelas sebelumnya. Ternyata anak tersebut memang dari dulunya itu sering sekali meninggalkan kelas. Dari kelas 1 naik ke kelas 2, yaitu selalu naik kelas karena bersyarat gitu, ada perjanjian begitu akan merubah perilaku dan sikap-sikapnya. Jadi dia akan rajin belajar. Tetapi ketika kelas 1 naik kelas 2 sama, kelas 2 ke kelas 3 juga sama, masih mengulang lagi. Masih juga sama guru dan kepala sekolah itu diberikan kebijakan, masih bisa naik. Tetapi di kelas 4 sekarang kok mengulang lagi begitu Bu. Jadi saya itu tertekan Bu, menjadi beban saya begitu Bu. Harus seperti apa begitu. Jadi menurut Ibu anak itu memang sudah bermasalah ya Bu ya, dari awalnya berarti anak itu memang sudah bermasalah. Tadi Ibu bilang naik bersyarat, kemudian berikutnya naik bersyarat lagi. Benar sekali Bu. Dan ternyata keterusan sampai sekarang begitu di kelas. Benar sekali. Nah, kalau menurut Ibu sendiri, karena Ibu sudah mengamati anak itu secara pribadi, gitu ya, mungkin apa sih Bu kira-kira yang menyebabkan sampai anak tersebut itu bisa sampai berlaku yang demikian? Dari saya sudah panggil anak tersebut ya Bu, kita ngobrol berdua. Sepertinya anak tersebut itu kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya. Dari kasih sayang yang diberikan orang tuanya itu kasih sayang yang berlebihan, yang saya anggap itu sepertinya kurang tepat. Jadi apa yang diinginkan siswa itu selalu diikuti. Nah, kemudian yang keduanya Bu, komunikasi antara orang tua tersebut dengan pihak sekolahan, khususnya itu wali kelasnya, itu kurang terjalin gitu. Jadi permasalahannya karena mungkin anak itu kurang perhatian. Benar. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, saya yakin Ibu pasti sudah memiliki rencana. Mungkin apa sih yang ingin Ibu lakukan biar anak itu tidak seperti itu lagi? Kira-kira rencana apa yang ingin Ibu lakukan? Yang pertama yang ada di pikiran saya sekarang ini Bu, apa saya memberikan perhatian lebih kepada anak tersebut. Misalnya Bu, saya jadikan dia itu asisten saya. Jadi setiap hari saya selalu mencari anak tersebut. Nah, jadi saya memberikan tugas kepada teman-temannya itu melibatkan anak tersebut. Jadi kan saya anak tersebut merasa dirinya itu ada gunanya di kelas gitu. Siswa tersebut apa ya Bu ya? Merasa walaupun saya itu belum bisa membaca, saya belum bisa berbuat baik untuk sekolahan, kelas itu, saya ternyata ada fungsinya gitu, digunakan sama guru. Wah, ide yang luar biasa sekali Bu. Jadi dengan Ibu berlaku demikian, anak itu mungkin akan merasa lebih terperhatikan. Gitu. Kira-kira ada lagi tidak hal-hal lain yang ingin Ibu lakukan? Mungkin saya juga akan memanggil orang tuanya Bu ya, saya akan ngobrol bersama orang tuanya dan menggali lebih dalam lagi kira-kira apa saja sih permasalahannya kok siswa ini merasa malas atau datang ke sekolah itu jarang sekali. Kemudian saya juga berpikiran Bu ya, ini keluar tiba-tiba dari benak saya, gimana kalau saya bertanya tentang cita-cita,
biasanya kan seorang siswa itu memiliki cita-cita ya Bu yang menjadi motivasi dia dalam belajar. Nah, saya akan bertanya apa sih cita-citanya setelah dia kelak dewasa. Kemudian setelah itu saya berpikir lagi, saya akan mengajak dia menonton bersama teman-temannya, menayangkan video-video inspiratif tentang cita-cita yang ingin dia capai. Kemudian saya juga berpikir lagi mendatangkan seorang guru tamu yang ada di desa tersebut, di mana yang berkaitan dengan cita-citanya. Jadi supaya guru tamu itu menceritakan gimana sih langkah-langkahnya guru tamu tersebut bisa menggapai cita-citanya. Iya, menurut saya ini ide yang begitu luar biasa, bahkan Ibu melibatkan banyak elemen ya Bu ya, mengundang guru tamu juga untuk mengetahui seberapa besar cita-cita anak tersebut, dan itu menurut saya sungguh luar biasa sekali. Untuk mewujudkan hal tersebut, karena ini saya rasa ini berarti nanti jatuhnya nggak cuma untuk satu anak ya Bu ya. Iya. Jadi ini nanti bisa untuk Motivasi ke semua anak ya. Ini kan bentuk pena ya. Oke, ini ide-ide dari Ibu ini sungguh luar biasa ya Bu. Apa yang Ibu lakukan ini pasti akan berdampak bagi sekolah Ibu. Sehingga sekolah Ibu nanti mungkin malah bisa jadi sekolah percontohan ini. Amin Bu, semoga begitu Bu. Alhamdulillah. Ini setelah kita ngobrol-ngobrol begini, ternyata ini tanpa sadar ini Ibu juga menemukan solusi loh Bu. Jadi yang Ibu alami ternyata Ibu menemukan solusi sendiri dari permasalahan itu. Nah, sekarang saya ingin menanyakan gimana Bu perasaan Ibu sekarang? Alhamdulillah perasaan saya merasa lega Bu, senang sekali. Saya sudah mengutarakan unek-unek yang ada di hati saya yang selama ini saya pendam. Iya, alhamdulillah kalau emang Ibu merasa lega ya Bu ya. Kira-kira ada lagi nggak Bu terkait permasalahan lain yang Ibu bicarakan? Sepertinya cukup Bu, untuk sementara ini cukup. Baik Bu. Nanti jangan lupa kalau sudah terlaksana dengan baik, jangan lupa saya kabar ya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih. Iya, kalau begitu mungkin karena mengingat waktu juga ya Bu ya, karena takutnya kita terlalu lama dan nanti kita harus masuk ke dalam kelas lagi. Mungkin ya masuk. Menurut saya ini sungguh luar biasa ini Bu, ide dari Ibu ini. Dan kira-kira kapan sih ide ini akan dilaksanakan? Secepat mungkin Bu, karena waktu terus berjalan Bu. Semakin lama semakin jauh anak itu akan tertinggal pelajaran. Jadi saya pikir secepatnya saya akan melaksanakan 2 atau 3 hari setelah kita coaching Bu. Bagus banget ini. Ini menurut saya ini rencana yang luar biasa, yang sungguh bisa menginspirasi, mungkin bisa menginspirasi guru-guru yang lain di sekolah Ibu nanti. Jadi nanti jangan lupa kalau program-program yang ingin Ibu lakukan ini sudah terlaksana, nanti jangan lupa saya dikabari ya Bu. Insya Allah Jadi Ibu. nanti siapa tahu nanti bisa saya terapkan di sekolah saya. Siap, Karena ini Ibu. sungguh luar biasa. Siap. Sekiranya mungkin karena mengingat waktu, jadi mungkin pembicaraan kita hanya bisa cukup sampai di sini Bu. Jadi terima kasih juga Ibu sudah mau berbagi dulu kesannya kepada saya, dan ini nanti kedepannya akan jadi pembelajaran juga untuk saya, nanti mungkin bisa saya terapkan juga di sekolah saya. Terima kasih Bu, dan mungkin kita akhiri, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Bu atas waktunya. Sama-sama. Baik Bu, tadi saya sudah mengamati proses dari percakapan Ibu dengan coaching yang terkait proses coaching ya Bu. Ini sudah ada beberapa catatan, namun sebelum saya menyampaikan ini, saya ingin menanyakan beberapa hal, boleh ya Bu? Nah, Ibu untuk yang pertanyaan pertama, apa yang sudah Ibu lakukan tadi saat melakukan coaching, dan apa yang menjadi indikator capaian coaching Ibu tadi? Untuk yang saya lakukan di coaching tadi, saya sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching, kemudian untuk kompetensi yang sudah saya siapkan tadi, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan
Ibu sampaikan tadi sudah sesuai dengan hasil catatan saya ya Bu. Jadi di catatan saya, Ibu memang sudah memberikan sebuah prinsip sebagai kemitraan. Itu terbukti Ibu tadi ketika ngobrol merasa setara, tidak ada perbedaan serata, kemudian Ibu juga sudah melakukan yang namanya prinsip proses kreatif, di mana Ibu tadi berusaha menggali kreativitas dari seorang coach untuk mengeluarkan berbagai solusi-solusi terkait masalah yang dihadapi. Kemudian Ibu juga mengajukan beberapa pertanyaan berbobot agar memaksimalkan potensi dari seorang coach. Dan yang paling penting dari proses tadi, saya juga mencatat bahwa Ibu sudah menerapkan percakapan yang luar biasa, di mana Ibu tadi memulai dengan tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana dan tujuan. Alhamdulillah, secara gambaran umum dari catatan saya tadi, Ibu sudah melaksanakan proses coaching dengan baik dan luar biasa sekali. Terima kasih Bapak. Nah, ini ada pertanyaan terakhir nih Bu ya. Berdasarkan hasil coaching tadi nih, kira-kira kompetensi apa lagi yang Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Kompetensi yang saya kembangkan lebih dalam yaitu kompetensi mengenai mengajukan pertanyaan berbobot, karena agar saya bisa menggali permasalahan yang dialami coach, agar coach lebih terbuka untuk mengungkapkan permasalahan. Baik, artinya mengajukan pertanyaan berbobot menjadi harapan Ibu agar bisa lebih maksimalkan ya Bu ya. Dan saya berdoa semoga teknik ini juga bisa segera Ibu maksimalkan dari diri Ibu, dan tidak hanya potensi ini juga menjadi potensi lebih tajam memberikan sebuah pelayanan coaching terhadap mitra dan coaching ya Bu. Terima kasih Ibu, sudah sebuah proses yang sangat luar biasa. Semoga bisa berdampak bagus untuk Ibu ke depan. Ya,